lalu, karena berkat Tuhan limpahannya kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, meskipun cuaca sedikit gerimis tadi, tapi tidak menurunkan semangat kita semua. Kepada yang terhormat Romo Paroki Klepu, Romo Bonifasius Beni Bambang Sumintarto PR, yang terhormat Ketua Dewan Stasi Pojok atau yang mewakili Dewan Pengurus Harian Stasi Pojok, dan juga tamu undangan serta Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Atas nama Pengurus Lingkungan Santo Hilarius Badran, kami mengucapkan selamat datang di lingkungan kami, Sugeng Rawuh Romo. Pada kesempatan malam ini kita berkumpul bersama di tempat ini untuk merayakan Ekaristi Suci sekaligus pesta nama Santo Hilarius Badran sebagai Santo Pelindung lingkungan kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus lingkungan dan umat lingkungan Santo Hilarius Badran sehingga acara pada malam ini dapat terwujud terlaksana dengan baik dan lancar, dan harapan kami semoga kebersamaan kita paguyuban Santo Hilarius Badran ini sebagai wadah kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan, terutama dimulai dari keluarga kita yang kecil, melebar ke lingkungan dan juga ke stasi dan paroki, dan semoga kita selalu diberkati Tuhan serta karya Allah selalu menerangi kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena pada malam ini kita merencanakan untuk misa memulai, mohon maaf, untuk misa perayaan pesta nama Santo Hilarius Badran, dan dan mungkin karena waktu yang sudah semakin larut dan semua sudah siap, maka pada malam ini misa Ekaristi Suci akan dipimpin langsung oleh Pak Duko Romo Bonifasius Beni Bambang Sumintarto PR. Pramila wekdal sopapan kawula sumandhaaken. Atur.
bocah ada yang pengen jadi suster enggak? Kok jadi romo? Nek sing lanang ya jadi romo, caranya pengen jadi suster. Ada yang mau jadi romo? Karena ternyata saya kaget ketika belum lama ini ke susteran dan merayakan pesta perak seorang suster Karitas. Dalam 25 tahun ini tidak seorang pun dari Klepu sing mlebu jadi suster Karitas. 26 tahun katanya. Mosok sih berkarya di sini kok ora ono siji-siji sing pengen jadi suster. Padahal selama ini Klepu ini kan gudangnya penyumbang terbesar untuk imam, biarawan biarawati, ya, suster Buder itu paling banyak ini Klepu sampai sekarang ini. Mungkin nanti kalau Klepu dan Pojok ini dipisahkan, barangkali penyumbang terbesar entah Boro atau Permusan. Karena dulu di tahun 90-an itu yang penyumbang terbesar itu masih paroki Wedi. Tapi sejak paroki itu Wedi bisa menjadi 4 paroki, akhirnya kalah dengan yang di sini. Cuma yang mengherankan saya juga menyendiri susternya sendiri. Mungkin kenapa suster kok sampai bisa tidak menarik anak-anak di sini karena berkarya di tempat ini. Tidak ada yang pengen jadi suster. Kita bocah itu. Wes apa-apa. Yang penting ini nek pas misan sik ya, jangan jangan do usil ya. Yang anak laki-laki enggak pengen jadi romo. Kok iso kabeh gedek. Kenapa? Ya, barangkali sekarang belum mikir nek sak ngono. Tapi dulu saya dina kelas 4 wis kita kok seneng ya jadi romo itu. Tapi tiba-tiba sampai kelas 2 SMP itu dari kelas 6 dan kelas 5 sampai kelas 2 SMP itu enggak kepingin sama sekali. Ngerti-ngerti kelas 3 kok pengen ke seminari lagi. Nah, saudara-saudari, hari ini gereja memperingati, sebenarnya peringatannya kapan coba? Ya, 13. Kalau di dalam buku ini, di liturgi kita disebut peringatan fakultatif. Fakultatif itu artinya dirayakan yo kena, ora yo kena. Itu untuk gereja di sana, di Klepu. Maka kemarin tanggal 13 itu di sana tidak dirayakan. Tetapi untuk lingkungan di sini ini sekurang-kurangnya pesta atau hari raya. Jadi perayaan besar untuk lingkungan di sini, Santo Hilarius ini. Ya, dia seorang uskup di Perancis. Semulanya itu dia tidak beriman, artinya itu lalu baptis dewasa ya. Bahkan kemudian setelah menjadi imam dan kemudian menjadi uskup, keteguhan Hilarius ini mendorong dia melawan bid'ah Arianisme. Nah, apa itu bid'ah Arianisme? Jangan kemana-mana, nanti ada jawabannya. Baik, saudara-saudari, mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita. Kita akui bahwa kita orang berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis padamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apabila yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri pada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang mendengar
suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Iki yo nang kene bocah tumben iki anteng-anteng ya. Jadi saya salut kepada Bapak Ibu kalau apa iki ngajari bocah iki iso anteng-anteng selama misa. Saura-urane itu selama doa syukur agung ya. Doa syukur agung itu setelah persembahan lalu sampai komuni, itu doa syukur agung sampai selesainya Bapa kami. Karena seringkali pernah ada ini nganti saya itu nggak bisa ngomong karena anak-anaknya itu tikarnya itu licin malah main perosotan. Dina kewe karo wong tuane sampai saya terus akhirnya, ayo adik duduk dulu. Ini Romo sampai tidak bisa ngomong. Ini di sini ternyata bisa. Sebenarnya anak-anak ini nek ditertibke diajari tertib sejak awal itu bagus. Anak-anak ya, nek bisa kamu saling mengingatkan temanmu nek dijak omong ngono karo kancane mengko bar misa. Ngono ya. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu, kalau kita merayakan Ekaristi peringatan ulang tahun lingkungan, itu pertanyaan, ada dua hal yang akan kita renungkan. Ini pertanyaan yang pertama, ini ulang tahun lingkungan yang keberapa? Ini nang Klepu itu memang menurut saya agak sedikit aneh, atau di pojok ini. Banyak yang tidak tahu ini ulang tahun yang keberapa. Maksud saya apa? Jangan sampai nanti ulang tahun ping 26 ya padha wae karo pesta emas, wis ulang tahun ping 50, wis ulang tahun ping, makanya sebelum saksi-saksi sejarahnya itu hilang atau selama beliau masih ada, ini kesempatan untuk mencari sumber sejarah. Ini kalau lingkungannya nomor berapa? 30. Tapi ternyata tadinya itu tak pikir urut, ternyata pembagian nomor itu dari timur ngitungnya.
dari timur di sana bukan Urutuwo. Memang sesudah ditetapkan nomor-nomor itu, kemudian ketika yang satu dimekarkan, ada yang kemudian nomor berikutnya mengikuti nomor terakhir yang sudah ada. Nah ini masalahnya ulang tahun keberapa tidak ada yang tahu. Coba saya nganu saksi sejarah sing sepuh ini. Sebetulnya saya juga bukan saksi sejarah. Hanya pada tahun 60-an 8 kami itu sudah ikut ulangan setiap malam minggu. Nah kemudian tahun 77 itu saya meninggalkan lingkungan ini. Itu dulu baru istilah stasi 30 Badran. Dulu belum lingkungan. Kering itu ya? Ya, kering. Nah, kering kalau stasi kan pojok. Nggih, dulu istilahnya masih stasi juga dengan muncul baru kering. Kemudian tahun 77 saya meninggalkan sini, itu masih lingkungan 29 Badran. Belum ada istilah Hilarius. Kemudian tahun 85 saya kembali ke sini, itu sudah ada istilah lingkungan 30 Hilarius Badran. Mungkin sekitar tahun 80-an itu menggunakan istilah atau nama pelindung Hilarius. Seandainya tahun 80 sampai sekarang. Iya. Tapi masalahnya mulai terlacak ya. Jadi gini, 85 sudah dengan nama Hilarius. Berarti mesti sadurunge tahun 85. Ya. Tetapi jangan kira-kira. Jadi kalau 85 sudah Hilarius ya kira-kira 80. Nah, kira-kira 80 apa 81 apa 79 atau ada saksi sejarah yang lain di sini? Karena pernah meninggalkan daerah sini sampai tahu-tahu 85 sudah menjadi lingkungan baru gitu. Lingkungannya masih tetap hanya dengan nama pelindung itu. Dulu belum nama pelindung. Masih nomor urut 30 Badran. Iya. Gitu. Nah masalahnya terus hitungannya piro ketika belum pakai nama Hilarius itu? Hitungan tahunnya itu berapa? Nah, wis ngene wae. Jangan kita membicarakan ini terlalu rumit. Saiki pokoknya lingkungan Hilarius duweni PR ngitung kapan berdirinya. Nanti kalau pas ngumpul itu silahkan saudara-saudari berdiskusi, kemudian mutuske bareng bahwa lingkungan ini mulai tahun sekian berarti ulang tahun yang kesekian. Ngeten nggih? Nah ora kesuwen misalnya. Ora do buka buku. Hal yang kedua yang kita renungkan. Nah, kita akan belajar spiritualitas Hilarius. Yaitu apa? Spiritualitas mempertahankan iman, mempertahankan ajaran iman, bukan hanya iman, mempertahankan ajaran iman. Apa yang dipertahankan? Ya, waktu itu ada yang namanya bid'ah. Bid'ah itu apa? Aliran sesat yang mengajarkan tentang kekatolikan ini ora bener. Yang namanya siapa? Arius, ya kan? Maka gerakannya itu disebut gerakan Arianisme atau aliran Arianisme. Mergane ajarannya ora bener. Yang seperti apa itu? Nah, ini di dalam bacaan yang pertama tadi sudah disebutkan demikian. Anak-anakku, ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang bangkit banyak antikristus.
Nah, antikristus itu apa? Yaitu orang yang mengaku diri sebagai Kristus, bisa disebut antikristus, ya, atau orang-orang yang muncul kemudian mengajarkan Yesus Kristus bukan sebagai bagian Allah Tritunggal. Nah, Arianisme itu alirannya seperti apa? Dia mengajarkan Tuhan Yesus itu tidak sehakikat dengan Bapa, ya, tetapi ya dia semacam apa ya, malaikat super gitu loh. Nah, ini tidak cocok dengan ajaran resmi Katolik, ya, meskipun Polki Yesus itu diunggul-unggulkan luar biasa, ya, tetapi dalam ajaran Arianisme Tuhan Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Jadi kalau Tuhan Yesus diciptakan oleh Bapa itu tidak sehakikat dengan Bapa. Ya, terus nanti pokoknya saudara-saudari ya, terus kudune piye sing kudu tak imani? Ya kaya kan nggone aku percaya itu, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Itu ada syahadat singkat ya, tetapi sebenarnya yang lebih jelas dan pasti itu di dalam syahadat panjang ya. Allah terang dari terang, Allah benar dari Allah benar dan seterusnya. Nah, itu yang disebut sebagai ajaran yang benar. Ya, Arius juga tidak mau mengakui bahwa Yesus itu Allah. Jadi Yesus memang diakui sebagai apa ya, orang yang luar biasa hebat. Yesus diakui sebagai orang yang luar biasa tinggi kedudukannya, tetapi bukan Allah. Nah, ini ya jelas ya tidak sesuai dengan ajaran gereja. Lalu hal yang lain juga, Yesus tidak diakui sebagai manusia biasa. Ini memang manusia etok-etokan. Sehingga kalau manusia etok-etokan itu pas disalib, digebuki itu ya memang berdarah betul, ya, tetapi tidak sakit. Nah, ini kadang-kadang kan ada ya ajaran-ajaran seperti itu. Ajaran ini kemudian didukung oleh Apollinarius dan intinya ajarannya juga mirip-mirip yang seperti itu. Maka kemudian Hilarius membuat sebuah buku yang menggarisbawahi bahwa iman Kristiani yang benar adalah iman akan satu Allah, akan satu Tuhan Yesus Kristus sebagaimana diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Ya, jadi itu yang harus diimani, itu soal satu, ajaran yang benar. Lalu yang kedua, spiritualitas apa yang akan kita pelajari dari Hilarius? Itu tadi spiritualitas yang pertama. Dari bacaan Injil ini apa kiranya? Di sini disebut tadi ya, dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Maksudnya apa? Dengan kata adalah berarti kamu adalah garam dunia. Gimana? Teman? Nah, justru yang digunakan kata adalah, bukan menjadi. Yesus tidak mengatakan jadilah garam dunia. Bukan. Kamu adalah. Artinya iya, sudah dari awalnya, awal mula hakikatnya iki pancen nek wong pengikut Kristus ki kudune garam. Kudune, kenapa yang terjadi sekarang kita sering mendengar jadilah garam dunia, karena apa?
seringkali ya hakikat garam kita sebagai pengikut Kristus ini sosok wis mulai pudar, maka ingin dikembalikan jadilah. Ya, tetapi sejak awal mula tidak demikian. Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah, artinya apa? Dengan sendirinya yang namanya garam itu harus mengasinkan, ya, memberi rasa asin dan mengawetkan. Ya, pada zaman itu selain soal rasa asin, dua hal yang diutamakan terkait dengan garam, yaitu mencegah pembusukan. Ya, jadi garam dunia itu zaman sekarang karena apa? Hakikat kita sudah mulai pudar. Atau dengan kata jadilah itu berarti juga di sana ada orang-orang yang tanda kutip belum garam, ya, sehingga jadilah garam dunia itu untuk menggarami orang lain, ya. Tetapi sejak semula Yesus tidak mengatakan kamu jadi garam dunia. Kamu itu sudah garam. Dengan pembaptisan yang kita terima, dengan sendirinya kita adalah garam dunia. Itu artinya kita berarti sebagai murid-murid Kristus. Termasuk harus berani ketika kita mendengar ajaran-ajaran anti Kristus. Nah, sekarang saudara-saudari ada yang suka bermedia sosial ya. Banyak toh? Ya. Nih bermedia sosial itu lain dengan dolanan HP lo ya. Namanya dolanan HP lo kadang-kadang saya tuh ya heran, ada ibu-ibu muda kayak siaran live ini, bukan saya melihat itu, tetapi pas membuka HP, di beranda itu tiba-tiba muncul itu. Iki ngopo ibu-ibu muda jam-jam 09.10 ngono kok ora duwe gawean malah jogetan nang ngarep iki maksudnya piye ora nyambut gawe atau apa itu. Yang saya lihat kan kabare olahraga ya. Ya kalau YouTuber itu ya lumayan kita belum pakai pali waktu itu. Nah, lain ya dengan kalau kita menggunakan media sosial secara benar, ya baiklah kita mewartakan hal-hal yang baik dan benar, yang mewartakan Kristus. Ini anti Kristusnya itu sekarang banyak sekali, ya, yang mengatakan bahwa ya terus terang aja misalnya beberapa mu'alaf itu banyak yang menjadi anti Kristus, ya, yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat dan awur-awuran, ya nggak tahu, ya maklum kadang-kadang kita juga maklum, ya. Tapi yang banyak sekali, nanti jangan lihat ya di YouTube itu, ya saya juga banyak yang mengusulkan kepada saya, Mbak Romo itu membuat yang melawan ajaran-ajaran mereka itu. Ya saya tidak melawan dengan cara seperti itu, enggak. Saya hanya membuat konten-konten yang berisi renungan kitab suci secara benar. Isaku agak kui. Karena Romo-romo lain ya ada yang sudah lebih baik, ya, Romo Bayu, Romo siapa lagi, dan saya tidak pernah menampilkan wajah saya di YouTube saya. Kabeh tak isi kitab suci, soalnya aku isin, aku udah bagus. Wis tuh, wong tua jadi YouTuber. Ya. Dan selama ini ya
Dan saya juga tidak menargetkan banyak orang ya. Kadang-kadang ya konten itu ada yang dilihat sampai 1.000, ada yang cuma berapa ratus, ada yang kalau isinya renungan-renungan itu ya puluhan sampai 100. Karena saya dalam hati begini, ada teman Romo yang juga mengatakan, kok mungkin luwih akeh. Aku targete ora akeh-akeh. Nek iso wong antarane wong 50 tekan 100 itu wis lumayan. Lah iki sakmene akeh ora nganti 100 kok. Kalau tiap hari saya mengajar untuk 100 orang lewat itu kan wis lumayan tuh sebenarnya. Dan ya dari konten-konten itu, tetapi kalau misalnya kapan itu saya mengupload apa lagi, orang-orang pakelan di sini ini pas ulang tahun lingkungan itu ada semangat pakai seragam terus nganggo terbangan cuk selamat ya apa itu musik selawatan musik seloko. Wah itu ya penontonnya ya banyak itu. Nah saudara-saudari silahkan saudara-saudari meneladani spiritualitasnya ini ya, mewartakan Kristus yang benar, itu saja prinsipnya. Tidak usah terlalu mulu-mulu ya targetnya, tetapi itu dulu. Ya kiranya untuk malam ini itu dulu ya, soalnya aku sekambunan tumpeng ini tidak aman. Nanti setelah berdedek tumpengnya ya. Adik-adik mau nggak makan tumpeng ini nanti? Mau, tapi jangan sekarang ya, baru misa ya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, itu ya beberapa hal nanti untuk menjadi renungan lingkungan ini utang karo aku. Duwe PR kudu jawab iki ulang tahun kepiro, sehingga kalau suatu ketika saya ke sini di tahun depan atau antara kita dan mengangkat kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasihnya yang teramat agung itu. Bagi gereja ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat semakin patut diteladani dalam hal kesetiaan mereka mengembangkan relasi penuh kasih di dalam keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Kami mohon. Bagi lingkungan kami yang berlindung pada Santo Hilarius, semoga semangat dan keteladanannya mampu menjadi pedoman kami umat-Mu untuk terus berkarya dan melayani bagi sesama dan masyarakat, serta terbuka bagi tantangan zaman yang serba cepat ini. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang ada di sini, semoga Bapa menuntun kita agar dalam kehidupan sehari-hari menjadi kesempatan bagi kita semua yang ada di sini menjadi pelaksana sabdanya berkat semangat persaudaraan dan pertobatan. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus
akan karya penyempurnaanmu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putrimu dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Yesus Kristus putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Hilarius telah mengajarkan iman untuk memuliakan namamu. Semoga melalui roti dan anggur yang kami unjukkan ini, kami Engkau terangi dengan cahaya iman, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau
mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Datanglah
hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Yang saya tidak pantas kalau datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Amin.
kita berdoa. Allah Bapa sumber segala kebenaran, kami telah disegarkan dengan santapan surgawi. Semoga berkat teladan dan doa restu Santo Hilarius, kami giat mewartakan Yesus Kristus Putramu dan tekun melayani sesama kami sampai hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu semua, seluruh umat, anak-anak, Bapak Ibu. Selamat berpesta nama Santo Hilarius. Tepuk tangan, Pak. Ceplokin nanti lampu ning ngarep mati. Baik, saudara-saudari, mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, karya dan perjuangan kita dalam kehidupan sehari-hari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Pergilah mewartakan kasih Allah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Amin. Ini kangge pesta ulang tahun Santo Pelindung Dinten Santo Hilarius. PR-ipun mangke kagipun pengurus ingkang semua umat nggih. Enggal mriku sak mangke sak bubaripun misa badhe pun wonteni potong tumpeng rupiah Romo. Sak sampun. Monggo. Kita nyanyikan ya lagu Selamat Ulang Tahun. Monggo Mas Iwan. Yuk nyanyi. Ruangan ini badhe pun sterilake kangge persiapan pentas tari-tari. Nyuwun bantuanipun dateng para
Ketua Stasi Bapak Polisiano agak meriang, tadi izin tidak bisa ikut. Kita doakan semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Kemudian hadir Pak Suryono selaku Kabid Paguyuban, hadir juga Pak Yuwono yang tadi pakai baju merah, itu Ketua Wilayah Sendang Agung Wetan, di mana pada tahun ini Sendang Agung Wetan akan mendapat bagian untuk menjadi panitia Paskah dan Natal tahun 2026. Kemudian ada juga Pak Pujo selaku koster di pojok juga hadir. Kemudian ada Pak Indartanto Ketua Lingkungan Santo Benedictus Watu Gajah juga hadir. Nah Bapak Ibu, untuk sekilas kami mohon dari perwakilan pengurus stasi untuk memberikan sambutan, karena ini kaitannya dengan persoalan tugasan kepanitiaan. Kami mohon Pak Yuwono bisa maju ke depan untuk memberikan informasi terkait dengan kepanitiaan. Sambil Bapak Ibu akan dihantarkan makanan ringan, nanti sambil makan sambil melihat pentas anak-anak. Monggo Pak Yuwono, kekalipun. Untuk memperkenalkan terkait dengan rencana kepanitiaan Natal dan Paskah dan Natal. Ya Allah. Maka Pak Yono. Matur nuwun dumateng Bapak ingkang sambut paring medal dumateng kawula. Romo, Bapak Ibu lan para sedherek sedaya sugeng dan berkah dalem. Nggih, puji syukur kita ucapkan dumateng Gusti awit kita ing dalem menika saged pepanggihan lan kapal kanthi kawonten ingkang sae. Para Bapak Ibu, kepareng kawula ing kesempatan dalem menika paring paring mudah rasa pilih wilayah yang Sendang Agung Wetan ingkang nika pikantuk tugas panitia Paskah lan Natal ing taun 2026. Wilayah Sendang Agung Wetan menika terdiri saking lingkungan Agustinus Plombangan, lingkungan MDHK Bontitan, lingkungan Hilarius Badran, kalian lingkungan Benedictus Watu Gajah. Dan itu sekawan lingkungan yang mungkin badhe pikantuk tugas kepanitiaan. Para Bapak Ibu, awak ingkang menika kawula nyuwun dukungan tenaga ugi pemanggih supados acara perayaan Paskah kaliyan Natal ing taun 2026 menika saged berjalan kanthi lancar lan sae. Kawula kawula nyuwun dukunganipun saking Bapak Ibu sekalian. Kawula mengucapkan selamat ulang tahun pesta ramah ulang kagem lingkungan Santo Hilarius Badran. Kados saking kawula menika wekdal kawin pangaken buat Bapak Wakil Kuwi. Tepuk tangan untuk Pak Yuwono untuk sedikit perkenalan. Jadi untuk kepanitiaan menika ketua wilayah. Bidang menawi Bapak Ibu pikantuk undangan kasuwun kersa nyenguyung untuk kepanitiaan Paskah dan Natal tahun 2026. Nah selanjutnya kepada Mbak Tari. Mbak Tari ada di mana ya? Gimana? Setelah ini kita akan melihat
hasil kegiatan anak-anak dadaan. Anak-anak akan menampilkan apa ya? Apa? Gerak lagu. Akan menampilkan gerak lagu. Ya, untuk itu anak-anak bisa persiapan masuk. Ya, anak-anak yang ikut, ayo Kristok. Kenapa? Hah? Kenapa? Kan ya? Agak geser. Oh, jangan takut aja. Ya, geser sini, mundur sini ya. Oke, siap ya. Romo ini Nova kelas 2. Ini Amora kelas 4 SD Kanisir Gede Depok. Ini Aileen kelas 2 SDPL. Ini Jen, kamu kelas berapa? Jen kelas 3 dari di Kanisir Gede Depok. Ica, SD Kanisir Pinggir kelas 4. Oke, siap ya. Apapun yang terjadi ini tanpa latihan mau dadaan. Monggo pun bersani kalian menikmati apa yang ada di sana. Yuk semuanya nyanyi yuk. Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi semuanya yuk. Jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, jadi anak Tuhan. Apa kerja? Kamu tahu oh, komandannya Nathan. Ini lagu hadiah, ada satu lagi ya, siap. Nathan agak mundur ya. Ini di video. Mbak Maria. Nah, itu nyanyi.
Sudah. Yuk, dari siapa ini jalan keluarnya?